Selamat siang, perkenalkan nama saya Daniel Samsun Sibagariang dari kelas MJ807 Bisnis Big Data. Pada kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mengenai perancangan penerapan AI dan Big Data pada model bisnis e-commerce Tokopedia yang sebelumnya saya sudah kumpulkan melalui UTS. Untuk 3 pokok bahasan, melanjutkan model bisnis e-commerce Tokopedia yang telah dirancang pada UTS. Yang pertama, pembahasan mengenai manfaat penerapan AI, peran kecerdasan buatan pada 4 area sistem informasi yang sudah berjalan, transaksi dengan customer, produksi, distribusi, dan layanan konsumen. Pokok yang kedua, rancangan Big Data dan AI. Arsitektur 5 lapis yang menampung seluruh luaran data dari setiap proses bisnis, mengolahnya lalu mengembalikannya sebagai keputusan. Dan yang ketiga, keunggulan dan acuan jurnal. Metode AI yang diusulkan beserta rujukan ilmiah dari Journal of Big Data, keunggulan yang dihasilkan dan indikator keberhasilannya. Untuk sistem informasi yang sudah berjalan, ringkasan alur bisnis dan luaran data pada model e-commerce Tokopedia seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dari pembeli selanjutnya ke aplikasi Tokopedia dan melakukan sistem pemesanan, dan terdapat database transaksi yang diarahkan ke penjual atau seller dan mengirimkan melalui jasa logistik dan mendapatkan layanan konsumen. Luaran data yang sudah tercatat setiap hari, data transaksi seperti pembelian, pembayaran, waktu, riwayat pelanggan, data produksi, stok, persiapan pesanan, kecepatan pemrosesan, data distribusi, resi, lokasi, lama kirim, kinerja kurir, dan data layanan, keluhan, tiket, rating, ulasan, dan kepuasan. Masalahnya, sistem sudah rajin mencatat data, tetapi belum mengubahnya menjadi keputusan. AI lah yang menutup jarak itu. Pertama, manfaat penerapan AI dalam proses bisnis. 4 area yang dibedah dari diagram sistem informasi yang sudah berjalan. Yang pertama, proses transaksi dengan customer, proses produksi, proses distribusi, dan proses layanan konsumen. Dan AI pada proses transaksi dengan customer, untuk rekomendasi pada etalase personal, AI mempelajari riwayat pencarian, klik, dan pembelian setiap pengguna, lalu menyusun beranda serta daftar produk untuk Anda yang berbeda bagi tiap orang. Yang kedua, melalui pencarian semantik dan visual. Natural language processing menangkap maksud di balik kata kunci yang typo atau tidak baku. Sedangkan computer vision memungkinkan pencarian lewat foto. Waktu menemukan produk jadi jauh lebih singkat. Yang ketiga, keamanan, deteksi fraud real time. Model deteksi anomali menilai risiko setiap pembayaran dalam hitungan milidetik dengan membandingkan pola perangkat, lokasi, dan kebiasaan belanja. Transaksi mencurigakan ditahan sebelum dana berpindah. Dan retensi atau prediksi kerancangan terbengkalai. AI memperkirakan peluang pelanggan batal check out, lalu memicu pengingat, kupon, atau bantuan chatbot pada momen yang tepat. Transaksi yang hampir hilang dapat diselamatkan. Selanjutnya, AI pada proses produksi, yaitu ada peramalan permintaan. Model deret waktu memprediksi produk yang akan banyak dibeli berdasarkan musim, hari besar, tren pencarian, dan wilayah. Seller tahu apa yang harus disiapkan sebelum permintaan datang. Kedua, persediaan, saran restock otomatis. Sistem menghitung titik pemesanan ulang serta jumlah ideal tiap SKU lalu mengirim rekomendasi ke penjual. Stok kosong maupun stok menumpuk sama-sama dihindari. Yang tiga, penjadwalan, prioritas antrian pesanan. AI mengurutkan pesanan berdasarkan batas waktu layanan, jarak kirim, dan kapasitas gudang penjual, sehingga pesanan paling mendesak dikerjakan lebih dulu. Selanjutnya, mutu. Kontrol mutu berbasis citra. Computer vision memeriksa foto barang dan kemasan sebelum diserahkan ke kurir. Kesesuaian produk, kelengkapan, dan kelayakan pengemasan diverifikasi otomatis. Manfaat utamanya, ketersediaan stok terjaga, waktu pemrosesan pesanan lebih singkat, dan retur akibat salah kirim atau kemasan rusak menurun. Selanjutnya, pada proses distribusi. Titik sentuhnya adalah pembuatan resi, penjemputan kurir, penjalanan barang, pelacakan, dan barang sampai diterima. Untuk rute, optimasi rute pengiriman. Algoritma optimasi menyusun urutan antar paling efisien dengan memperhitungkan kepadatan lalu lintas, cuaca, dan sebaran alamat. Satu kurir menuntaskan lebih banyak paket per hari. Untuk prediksinya, estimasi tiba yang akurat. Model regresi memprediksi waktu tiba dari data historis, rute, jarak, dan performa kurir. Estimasi yang realistis menurunkan kecemasan sekaligus pertanyaan pelanggan. Selanjutnya, seleksi, pemilihan kurir otomatis. Sistem merekomendasikan jasa logistik terbaik untuk tiap kombinasi wilayah, berat dan tingkat urgensi berdasarkan rekam jejak, ketepatan, waktu, serta biayanya. Selanjutnya, pemantauan, deteksi dini keterlambatan. Analisis anomali pada data tracking menandai paket yang berhenti bergerak atau menyimpang dari pola normal, sehingga penanganan
dilakukan sebelum pelanggan mengeluh. Manfaatnya, biaya logistik per pengiriman lebih efisien, ketepatan waktu meningkat, dan komplain soal pengiriman berkurang. Selanjutnya, AI pada proses layanan konsumen. Titik sentuhnya adalah chat penjual dan melanjut ke tiket keluhan, penanganan agen, solusi, retur, dan penilaian. Otomatisasi, yaitu chatbot berbasis NLP. Asisten virtual menjawab pertanyaan berulang seputar status pesanan, kebijakan retur, dan pengembalian dana selama 24 jam. Agen manusia bisa fokus pada kasus yang benar-benar rumit. Selanjutnya untuk analisis sentimen ulasan. AI membaca ribuan ulasan dan chat, lalu mengelompokkannya menjadi tema keluhan, kualitas produk, kecepatan kirim, atau sikap penjual. Akar masalah terlihat, bukan sekedar skor rating. Selanjutnya peruraian. Klasifikasi dan peruraian tiket. Setiap tiket masuk otomatis diberi kategori tingkat urgensi dan diarahkan ke tim yang tepat. Keluhan berisiko tinggi naik ke prioritas atas tanpa menunggu antrian. Selanjutnya integritas, deteksi ulasan palsu. Model klasifikasi menandai pola ulasan tidak wajar dan penjual bermasalah, menjaga agar rating tetap dapat dipercaya sebagai dasar keputusan pembeli. Manfaat utamanya, waktu penyelesaian keluhan turun drastis, beban agen manusia berkurang, dan tingkat kepuasan pelanggan naik. Selanjutnya pemetaan AI pada 4 area proses. Ini sesuai dengan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Untuk area prosesnya, teknik untuk transaksi dengan customer, teknik AI utama, recommender system, NLP, deteksi anomali. Luaran data yang dipakai, riwayat pencarian dan data pembelian, data pembayaran, dan waktu transaksi. Dan manfaat utama, konversi naik, transaksi lebih aman. Untuk area proses produksi, teknik AI utama, peramalan deret waktu, computer vision, stok. Untuk luaran data yang dipakai, stok barang, kecepatan pemrosesan, foto kemasan. Dan manfaatnya, stok terjaga, mutu pesanan terkontrol. Distribusi, area proses distribusi, teknik AI utama, optimasi rute, regresi prediksi ETA. Luaran data yang dipakai, nomor resi, data tracking, lama kirim, serta kinerja kurir. Manfaat utama, kirim lebih cepat, biaya lebih hemat. Layanan konsumen, NLP, analisis sentimen, klasifikasi teks. Luaran data yang dipakai, tiket keluhan, isi chat, rating, dan ulasan. Manfaat utamanya, respon cepat, kepuasan meningkat. Keempat area tidak berdiri sendiri, prediksi permintaan di sisi produksi lahir dari data transaksi, dan sentimen di layanan konsumen mengoreksi keduanya. Selanjutnya, rancangan penerapan Big Data dan AI. Terdapat 4, yaitu sumber data, penampungan, pengolahan, dan pemanfaatan. Arsitektur Big Data dan AI terintegrasi. Lapis pertama, sumber data, seperti transaksi pembayaran, stok, pemrosesan pesanan resi, tracking, kurir, chat tiket, rating, dan sebagainya. Untuk lapis 2, pengumpulan, streaming real time, menggunakan Apache Kafka, batch ETL terjadwal, Apache NIV, dan atau Airflow. Lapis 3, data lake untuk data mentah dan tidak terstruktur, data warehouse untuk data siap analisis. Lapis keempat, pengolahan dan AI, Apache Spark, Spark MLB, dan sebagainya. Untuk lapis 5, pemanfaatan, dashboard bisnis, BI real time, API rekomendasi, dan ETA peringanan otomatis, keputusan strategis manajemen. Luaran setiap proses di model AI yang dilatih. Yang pertama untuk proses transaksi, model AI yang dilatih hybrid recommender, deteksi fraud, prediksi churn. Proses produksi, model AI yang dilatih demand forecasting, optimasi persediaan, dan computer vision KC. Proses distribusi, model AI yang dilatih optimasi rute, prediksi ETA, deteksi anomali kirim. Dan layanan konsumen, chatbot NLP, analisis sentimen, klasifikasi tiket. Untuk tumpukan teknologi dan tata kelola data. Infrastrukturnya tumpukan teknologi ada beberapa yang seperti yang saya paparkan. Ada Apache Kafka, Hadoop RDFS, Apache Spark, Spark MLB, MLflow, dan dashboard BI. Untuk tata kelola, keamanan data dan etika data, ada kepatuhan hukum, mengikuti aturan, anonimisasi, kendali akses, kualitas data, audit model, dan keterjelasan keputusan. Keunggulan penerapan dan acuan jurnal. Metode AI yang diusulkan dan rujukannya. Metode yang diadopsi untuk Tokopedia, hybrid depth recommender di atas Apache Spark, yaitu collaborative filtering, menemukan pola pengguna serupa membeli produk serupa, dan jutaan interaksi memakai matriks factorization yang dijalankan terdistribusi di Spark. Yang kedua, deep content based model, jaringan saraf membaca judul, kategori, deskripsi, dan gambar produk sehingga barang baru tetap bisa direkomendasikan meski belum punya riwayat pembelian.
Ketiga, pemodelan berbasis ulasan. Teks ulasan dan chat diolah dengan NLP untuk menangkap alasan pelanggan menyukai atau menolak sebuah produk, bukan sekedar angka rating. Keempat, peluburan hybrid. Ketiga signal digabung dalam satu model hybrid agar kelemahan masing-masing pendekatan, data jarang dan pengguna baru saling tertutupi. Nah, ini menggunakan referensi jurnal A Comprehensive Survey of Recommendation Methods and Techniques oleh Angelica J. E. Androv dan Borkofut. Isi pokoknya, survei ini memetakan generasi sistem rekomendasi, content-based, collaborative filtering, model hybrid, matrix factorization, collaborative filtering berbasis deep learning, deep content-based, serta pemodelan gabungan penggunaan dan item dari teks ulasan. 6 keunggulan rancangan diusulkan. Etalase yang berbeda bagi tiap pengguna. Hybrid Deep Recommender menyajikan produk relevan bahkan untuk pengguna baru dan barang yang belum punya riwayat penjualan. Peramalan permintaan yang presisi, prediksi per produk, per wilayah, dan per musim membuat seller menyiapkan stok sebelum lonjakan permintaan terjadi. Logistik yang adaptif, rute kurir, dan estimasi tiba menyesuaikan diri terhadap kondisi lapangan, bukan mengikuti aturan tetap yang kaku. Layanan konsumen 24 jam, chatbot menangani pertanyaan berulang seketika, sementara analisis sentimen menunjukkan keluhan mana yang paling mendesak. Transaksi yang lebih terlindungi, penilaian risiko real time, menahan pembayaran, mencurigakan tanpa memperlambat pelanggan yang sah. Keputusan berbasis bukti, manajemen memantau penjualan, performa seller, dan kepuasan pelanggan dari satu dashboard yang selalu mutakhir. Indikator keberhasilan diusulkan, target sasaran diuji lewat A/B testing sebelum diterapkan penuh, bukan angka yang sudah tercapai. Nah, kelima angka tersebut target sasaran perancangan, bukan hasil yang sudah terukur. Pengujian dilakukan bertahap, model dijalankan berdampingan dengan sistem lama pada sebagian kecil pengguna. Selisih hasilnya diukur lalu penerapannya diperluas sehingga terbukti lebih baik. Cara ini menjaga keputusan tetap berbasis bukti sekaligus membatasi risiko bila model ternyata meleset. Dari sistem mencatat menjadi sistem yang memutuskan. AI bekerja di seluruh rantai, bukan satu titik. Big data adalah fondasi, AI adalah kelurahannya. Metode dipilih dengan dasar ilmiah dan keunggulan hanya berarti bila terukur dan sah. Dan demikian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.